udah ngebulan jalan dan kamu nggak pernah publikasiin kalau kita tuh pacaran ke mereka. Mereka juga temen aku, Dion. Aku nggak mau. Kalau nanti dikiranya aku modusin temanku sendiri. Itu siapa tuh? Enggak, ikutin aja mas. Kita ikutin Dion. Dan ternyata mereka ini nggak balik ke tongkrongannya tadi. Sebenarnya aku gak suka sama kamu. Dan gue Gigi. Dikatakan putus. Nah, hari ini tim katakan putus ada di Jembatan Suramadu. Know when the whistle go. Tim katakan putus sekarang sudah ada di Jembatan Suramadu. Ini adalah jembatan penghubung antara Surabaya dan juga Madura. Dan kita pun datang ke sini juga untuk ketemu dengan klien kita yang namanya Lala. kita udah janjian sama si klien kita di sini dan gak lama kemudian setelah gue sama Komo opening tiba-tiba Tadi emang gue ditelepon sama Lala dan dia minta pindah tempat mau untuk ketemuan. emangnya Karena emang dia bilang kan di pinggiran Iya. Jembatan Suramadu. Terus Gak tahu kayak dia kayak lagi buru-buru banget gitu loh Kak. Tolong kesini Kak sama tim katakan putus. urgent banget gitu ya. Iya kata dia. lu ngeiyain atau Gue gimana? ngiyain karena mau gimana lagi. Gak jauh nggak dari sini posisinya? Kata dia di Gelora 10 November mau. Dan gue nggak tahu itu di Juan mana. 10 November Gimana jauh nggak deh? dari Tapi sini? udah lo iyain aja. Iya karena gimana lagi kita harus Panik ketemu ya klien. dia? Iya panik banget. Jauh nggak? Gelora 10 November Stadion Bono situ bang. Dekat. Dekat ya? Apa jauh? 10 menitan paling. Oh, iya, Oh, udah. dekat Pokoknya dari sini berarti Ya, oke, 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 oke. Karena emang yang nggak jauh juga jaraknya antara Jembatan Suramadu dan Gelora 10 November. Akhirnya situ kita dari tim mata kamu terus langsung menuju ke Gelora 10 November. Oke, yuk, gue udah nyampe pas di depan stadion Gelora 10 November. Ada taman, terus kliennya kita di mana? Yuk, Las. Dianya mana? Katanya lu di taman. Gue udah lihat dia, cuma gue juga udah nyamperin dia. Katanya dia lagi perhatiin cowoknya. Cowoknya di mana emang? Depan situ agak nyebrang dikit dia ada tempat tongkrongan cowoknya itu. Terus Kenapa dia harus merhatiin cowoknya di sini gitu? Ya untuk kejelasan gue masih belum tahu karena dia cuma bilang dia lagi perhatiin cowoknya Kak. Makanya aku minta pindah tempat ketemuan gitu loh. Oke, enggak berarti dia ngajakin kita untuk ketemuan di sini untuk sekaligus untuk Langsung melihat invite. cowoknya. Oke, ya udah. Tapi cowoknya jauh dari sini kan, aman untuk kita turun dari mobil kan? Aman karena seberang jalan situ. Oke, ya udah, yuk. Pada saat kita turun dari sana dan kita langsung ketemu sama dia langsunglah nyambut kita di sana gitu, gengs. Oke, yuk, Komo. Oke, tapi ini kenapa lu ngebatalin untuk ketemuan sama kita di Jembatan Suramadu? Aku minta maaf. Kita udah standby di situ loh tadi. Semua timnya kita udah ada di sana gitu loh. Karena emang Dijelasin deh kenapa harus kesini gitu. Aku ngajak kakak ke sini karena aku pengen nunjukin cowok aku itu di sana. Aku pengen ngasih tahu kakak biar bisa lihat di secara langsung gimana dianya itu. Nah, kenapa kamu nggak ceritain aja kenapa kita harus lihat langsung kayak gitu? Emang ada apaan sih?
Biar kakak tahu sendiri gimana dia ke aku, Kak. Enggak kan emang yang lu sampein ke kita adalah kalau lu ngerasa lu nggak dianggap sama cowoknya lu karena Iya. cowoknya lu nggak ngasih tahu ke teman-temannya lu dan juga ke banyak orang kalau Nggak lu sama publikasi. dia adalah pacaran gitu Iya, loh. nggak Iya itu. Emang benar gitu, lo nggak dipublikasiin sama Bener dia banget, sama Kak. pacaran ini. Aku 6 bulan pacaran sama dia, tapi dia nggak pernah bilang ke temen-temennya kalau aku tuh pacarnya dia. Kalau menurut gue di sini ya berarti cowoknya yang ngaco gitu loh. Iya, aneh gitu loh. Teman-temannya lu maksud itu adalah orang yang lagi nongkrong sama sama cowoknya lu di Iya situ. itu, teman-temannya itu, Kak. Lu kenal sama teman-temannya? Dia temanku juga. Oh, Jadi berarti lu kalian emang satu satu tongkrongan. tongkrongan Iya, Kak. Tapi dia tuh udah berubah sejak pacaran sama aku. Kalau aku sahabatan sama dia tuh mau publikasikan kedekatan aku sama dia. Dimanapun dia nge-share di Instagram, dimanapun. Tapi pas pacaran sama aku, dia tuh beda banget, Kak. Dia tuh nggak pernah bilang. 6 bulan dia ngelakuin aku kayak gini, Kak. Dan aku butuh kejelasan dia gitu loh. Terus lo ngejalaninnya sama dia kayak gimana kalau lo nggak dianggap sama dia? Kenapa lo masih mau jalanin ini semua sih? Aku sayang, Kak, sama Dion, Kak. Aku sayang banget sama dia. Gue heran gitu loh, kenapa lo dengan alasan lo sayang doang terus lo bisa bertahan dengan hal ini? Lo backstreet dari semua orang dong berarti. Kenapa lu nggak langsung bilang aja ke teman-temannya di situ kalau lu sama dia ada pacaran? Aku tuh dilarang, Kak, sama dia. Tiap aku mau ngomong sama mereka, aku tuh gak dibolehin sama dia. Dia tuh selalu banyak alasan. Serius dilarang? Iya, Kak. Aku dilarang sama dia. Ya kalau kayak gini kasihan di kamunya dong. Tapi menurut lu kenapa dia sampai nggak ngakuin lu gitu loh, dia dapat teman-temannya dia dan juga teman-temannya lu? Aku nggak tahu, Kak. Mungkin dia malu punya pacar kayak aku. Atau mungkin dia nggak serius, nggak sayang sama aku, Kak. Kita nggak tahu lah. Tapi kita akan mencoba untuk mencari tahu. Enggak, di sini gue bilang sama Lala, lu pengen nggak diakui sama dia di hadapan teman-temannya lu? Pengen, Kak. Aku butuh pengakuan dari dia juga, Kak, kalau aku ini pacarnya. Oke, kalau emang lu mau untuk ngedapatin itu, elunya pun juga harus bertindak di sini. Lu udah nunggu itu selama 6 bulan loh. Karena gini biasanya yang Nengsio, pada saat kita ngerjain hubungan dengan seseorang, kita pengen banyak orang tahu dengan hubungan kita. Iya, Kak. Untuk mencegah juga orang-orang yang nanti mau ngedeketin dia, mau ngedeketin kamu. Bener gak Oke. sih? Bener, Kak. Sekarang lu harus berani. Lu datang samperin dia di situ sama anak-anak di sana, bilang sama anak-anak kalau gue udah pacaran sama Dion. Kita akan lihat bagaimana responnya Dion. Oke? Oke. Bos. Bos. Dia mau nyamperin si cowoknya sama anak-anak di situ, sama teman-temannya di sana. Kira-kira menurut lu aman gak ya? Aman aja. Oke, ya kita pantau aja dari jauh ya. Ya udah, yuk. Akhirnya situ Lalapu langsung menyusuli Dion yang lagi nongkrong sama teman-temannya. Dapus. Kaiso ngono iku. Kamu inginane. Aku mau nemuin Dion. Faros monitor los. Masuk. Gak tau. Itu tangannya si Lala ditarik pergi sama dia, lu bisa langsung ikutin nggak di situ? Ini dia malah kesannya Nggak tahu, dia narik Lala di situ gitu loh. malah kesannya kayak ngejauhin temen-temennya dia dari Lala sendiri Oke, gitu. Faros, Tapi nggak mau ketawa. langsung disadap di situ dong, Faros. Mau disadap, mau. Ada apa sih? Ya aku mau kasih tahu mereka kalau kita tuh pacaran. Iya, aku tahu. Kita udah 6 bulan jalan dan kamu nggak pernah publikasiin kalau kita tuh pacaran ke mereka. Mereka juga temen Oke, aku, sabar. Dion. Aku pengen kamu tahu,
yang di sini. Kamu pulang dulu, nanti aku jelasin semuanya dari rumah kamu. Gak mau, aku maunya sekarang. Ya apa yang perlu dijelasin juga ya gitu. Sini orang makin gak jelas deh. Gue penasaran banget gitu, apa sih alasannya? Dan pada akhirnya di situ, Aku gak enak karo arek. Gak mau, aku mau kasih tahu mereka. Iya. Nanti aku jawab semua pertanyaan kamu. Yang penting kamu sekarang tunggu. Gimana? Ya, please. Ya deh. Ya, Ya. aku balik dulu ke sana. Ya kenapa dia nggak mesti lagi ke cowoknya sih Gitu kita? loh, dia kayak nggak mau nge-push cowoknya untuk dapat status. Oke, yang lain tetap mantau di situ ya. Yang lain tetap mantau di situ. Lalanya diarahin ke posisi yang gua lagi, Farlos. Dan Lala diarahin lagi sama tim kata kamu putus ke posisi yang kita dan kita tanya. Ya kenapa tadi lu nggak nonton sama dia gitu loh. Lu nggak nge-push dia gitu loh. Aku takut dia marah, Kak. Aku takut dia mutusin aku. Aku sayang sama dia. kan kamu diginiin sama dia, mau sampai 1 tahun gak ada status, terus kamu mau biarin aja? Ya enggak, Terus Kak. kalau lu karena sayang sama dia, Lu lu rela-rela aja di nggak adain status kayak gitu, lu rela-rela aja, mau-mau aja. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku bingung, Kak. ya kelihatan banget gitu loh gimana takutnya Lala untuk kehilangan Dion. Dan rasa takutnya Lala kehilangan Dion itu bikin dia nggak mendapatkan kejelasan soal permasalahan dia yang ada dalam hubungan itu. Carlos, coba disadap dong di situ, Carlos. Coba pakai bluetoothnya deh, pakai bluetooth. Nanti gua kasih mampir Lala. Oh, dia ono perlu. Nggak perlu. Ngomong ambek keluargae. Katanya kunci udah ada Lala ya. Loh, ya. Gak me konco sumpah. Iya me konco. Carlos, coba disadap dong di situ, Carlos. Coba pakai bluetoothnya deh, pakai bluetooth. Nanti gua kasih mampir Lala. Oh, dia ono perlu. Nggak perlu. Ngomong ambek keluargae. Katanya kunci udah ada Lala ya. Loh, ya. Gak me konco sumpah. Iya me konco. Ya gua temenan doang sama Lala. Tuh kan dia nggak ngakuin aku pacarnya, Kak. Kukira cinta itu indah, tetapi ternyata tak seindah itu. Itu bikin Lala jadi ngerasa gila gua nggak dianggap. Guys lah, yo, aku ono perlu, Jean. Iya, kesusu aku. Mbak, tamrin mana? Oke? Oh ya, bisa ya. Oke, itu dia udah cabut. Itu dia udah cabut langsung ya? Dia udah cabut langsung ya? Oke, enggak. Oke, berarti kita harus buru-buru. Kita harus buru-buru nganterin dia ke Dia rumah. langsung mau ke rumahnya. Mobil mana? Yuk. Si Dion ini udah mau pergi dari tongkrongannya dia dan mungkin aja sekarang dia mau langsung berangkat ke tempatnya si Lala. Maka kita pun langsung membawa Lala masuk ke dalam mobil kita dan kita langsung ngeburuin untuk duluan menuju ke rumahnya Lala.
apa yang dia takutin untuk ngejelasin soal hubungan lu sama dia ke teman-teman yang lain gitu. Kira-kira kamu tahu nggak sih siapa yang ditakutin sama dia gitu loh, misalnya untuk ngomong sama teman-temannya? Nggak ada sih kak, kayaknya dia cuma malu punya pacar kayak aku. Kamu udah sampai tertekan kayak gini loh, nganggep diri kamu sendiri kayak malu-maluin punya pacar dia. Ya nggak bisa gitu dong. Ya berarti kamu memang harus bener-bener nanyain sama dia. Kamu berani nggak untuk nanyain lagi? Aku berani kak. Mas, kita ngebut aja mas. Kita lebih ngebut mas. Jangan sampai dia dulu nyampe di rumahnya si Lala gitu. Kita harus dulu nyampe di rumah. Rasa sampai di depan rumahnya Lala, kita pun langsung nyuruh Lala untuk turun dari mobilnya kita. Dan kita langsung menyiapkan untuk kita melakukan pengintaian. Gue mau tahu si Dion bakal ngejelasin apa. Oke, gitu ya loh. kameranya udah langsung roll di situ, audionya udah langsung juga. Farlos langsung dikirim Farlos. Iya, gila mau 6 bulan Oke. lo gak dikasih status. Ya makanya, nggak- tapi nggak kita untung diakuin banget. gitu. Ini yang pertama kali itu adalah kita untung banget kita bisa duluan nyampe di rumahnya si Lala gitu loh. Ketimbang cowoknya duluan nyampe. Itu dia tuh. Oke, yuk cowoknya datang nih pakai motor nih. Yo, standby di situ semuanya Farlos. Oke, yuk standby yuk. Oke, sekarang lu harus tanya semuanya sama cowoknya lo. Dia harus bisa untuk nuntut gitu loh. Dia nggak boleh takut lagi. Kalau nggak dia nggak bakal ngedapetin status itu sampai kapanpun. Apa yang mau kamu jelasin lagi? Kamu tadi bilang ke temanmu kalau aku tuh pacarmu. Kamu tuh sayang gak sih? Cinta gak sih? Serius gak sih sama aku? Sebenarnya sayang sama kamu. Dan aku cinta sama kamu. Tapi kenapa kamu kayak gini sih? Kamu tahu sendiri kan, kita itu jadian dari teman. Dan kamu juga kenal teman-temanku. Dan kamu juga tempat teman-teman nongkrongku juga kan. Aku nggak mau kalau nanti dikiranya aku modusin temanku sendiri. Ya bukannya justru malah lebih enak ya dari temen jadi. Enggak, kadang pun ya kalau di cowok gitu, kalau kita emang udah temenan gitu loh, udah merasa kita tahu kalau ternyata satu tongkrongan kita ada pacaran gitu, kayak enggak, lu apaan sih, ngapain temen sendiri lu sikat sih Kayak gitu loh. jadi bahan cengan gitu. Nah loh. itu dia. Maybe that's boys thing gitu. Mungkin itu apa yang dipikirin sama cowok-cowok, tapi menurut gue itu nggak make sense gitu, geng. Ya, tapi kamu harus cepat kasih tahu mereka. Kamu mau sampai kapan kayak gini? Kita udah 6 bulan jalan, tapi kamu nggak pernah publikasiin kalau kita tuh emang pacaran. Kamu malu punya pacar kayak aku. Enggak, aku tuh cinta banget sama kamu. Cuman semua itu butuh waktu. Mau sampai kapan lagi? Nanti aku janji kamu tak kenalin sampai arek-arek, tak kenalin ke semuanya kalau kamu itu emang pacarku. Tapi nanti semuanya itu butuh waktu. Gue masih nggak yakin sama alasannya dia ini gitu loh, mau kayak cari-cari alasan gitu. Nggak ngerti sih gua, Sekarang tapi mau apa sampai yang dia kapan? sampein ini ada benernya juga. Ya. Aku tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Jadi kamu nggak usah marah, ya? Iya. Aku pun percaya kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada
cinta seperti ini. Kamu percaya kok ngasih kesempatan? Kenapa percaya lagi sih? Ngasih kesempatan lagi, udah tahu 6 bulan nih, dibiarin gitu aja, kenapa nggak nuntut lagi sih? Gue heran Mungkin deh. dia emang yakin dengan apa yang dijelasin sama si Dion ini tadi Tapi gitu. gue nggak yakin, Mo. Gue ngerasa feeling gue nggak enak sih sama Dion. Gue ngerasa ada alasan yang lain. Aku tadi janji balik nang arek-arek. Gak apa-apa tak tinggal mana. Ya nggak apa-apa. Yakin? Yakin. Tapi gak ngamuk toh? Enggak. Yakin? Yakin. Aku tuh aja ngamuk. Terus aku tambah sih ya nang arek-arek. Udah ditinggal gitu, lo nggak ada Oke, yuk, Falas, monitor Falas. Oke, Falas itu si cowoknya cabut lagi, langsung diikutin dong Falas. Pada saat dia cabut, gue minta amatin mata kamu terus ikutin dia, dan gue sama Gigi langsung turun dari mobil dan nyamperin Lala di situ. Gigi pertama kali nanya sama Lala, lo mau percaya aja sama apa omongan cowok lo tadi? Ya enggak sih Kak, sebenarnya aku nggak terlalu percaya gitu aja. Ya udah kalau lo nggak percaya, gue juga jujur ada yang aneh nih kayaknya gak sama bener kalau cowok. lu nggak percaya, tapi kenapa lu mengiyakan itu tadi? Ya kalau nggak gitu nanti dianya malah marah Kak. Nah lo sendiri juga ngerasa nggak enak kan? Iya. Lo ngerasa kayak nggak percaya kan? Ya udah mendingan sekarang kita ikutin dia, mau kita cari tahu lagi gitu loh, bener nggak alasannya dia? Oke, ya udah kita Yaudah. ngikutin dia katanya. Sampai akhirnya ya udah kita bawa dia ke mobil dan kita mengikutilah si Dion. Ya terus kalau lo percaya terus sama dia, mau sampai kapan lo udah kayak giniin terus? Mau sampai kapan lo nggak diakuin? Nggak tahu Kak, aku tuh bingung. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tapi di sisi lain, aku juga Nggak bisa nolak untuk percaya sama dia. iya. Penjelasannya Dion emang belum bisa untuk kita percaya 100%, belum bisa untuk kita yakinin banget. Kita ikutin Dion di situ dan ternyata Dion berhenti di tengah jalan. Kayak gimana lagi? Enggak, ini dia berhenti. Berhenti mas. Ada cewek, dia berhenti sengaja tuh, ada cewek yang motornya Itu ini. siapa tuh? Itu siapa tuh? Falas. Itu ada cewek yang naik ke motornya Falas. Lo kenal sama ini Siapa cewek? itu siapa? Kenal Kak, dia Mulan Kak, teman nongkrong aku juga. Tapi tadi dia Tadi bilang dia kalau bilang kan dia mau ke tempat tongkrongan yang dia tadi itu kan, tempat tongkrong bonek kan? Apa mungkin Enggak, ikutin aja mas. Nah tapi si Wulan ini tahu nggak kalau lu sama Dion ini pacaran? Mulan nggak tahu Kak kalau aku sama Dion ini pacaran. Berarti yang dia tahu cuma lu temenan aja sama dia. Dia tadi Nah, bukan aku temenan. Itu tadi ini juga berarti si Dion mau bohong kan sama lo. Tadi dia katanya mau ke tongkrongan, sekarang dia ngejemput temen lo juga kan? Tapi bisa jadi kalau si Wulan ini bareng ke tempat tongkrongan. Nah, dia emang sering jalan bareng. Si Iya, Wulan sama dia Dion ini sering sering jalan. jalan bareng. Sering jalan bareng. Kita ikutin Dion sama si Wulan itu di situ, dan ternyata mereka ini nggak balik ke tongkrongannya tadi.
Mas maju lagi aja mas. Ini Maju mau ke lagi. kuburan si Wulannya. Nggak tahu, ini Bukan ke tempat nongkrong lagi. Enggak, ini kuburan dia benar, ini kuburan. Faros, monitor, Faros. Oke, Faros, ini dia berhenti di kuburan. Faros, dia masuk ke dalam kuburan itu gimana ya? Gua sama Gigi bisa turun dari mobil nggak ya kira-kira? Oke, kalau gitu kalau udah aman gua turun dari mobil ya, gua mantau langsung ya. Gua mencoba untuk konfirmasi sama tim kata kamu terus kita bisa untuk mengintai langsung atau enggak, dan tim bilang bisa. Ya udah, kita turun dari mobil. Kita turun, kita ngikutin mereka berdua, dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi adalah Nah itu ngapain jaga kuburan? Itu kuburan siapa sih? Itu kuburan ibu aku, Kak. Hah? Iya, itu kuburan ibu aku. Kuburan nyokap lu? Iya. ngapain dia ke kuburan ibu kamu? Aku nggak ngerti juga, dan kenapa sama cewek lain gitu. Kenapa nggak sama aku? Biasanya dia bilang sama aku, dan dia ngajak aku kalau kesini. Ayo kita berdoa yuk buat Gusti Allah. Dia ngajakin Enggak, tapi jalan. kenapa dia bisa sampai ya datang ke kuburan nyokapnya elu gitu loh? Soalnya dia deket banget dulu, Kak, sama mama aku, ibu aku. Oke, dekatnya itu dari mana? Dari aku temenan sama dia, Oke, dan aku jadian sama dia 2 bulan setelah orang tua aku meninggal. Ibu aku itu Oke, berarti setelah mama kamu meninggal 2 bulan kemudian kamu aku jadian sama Dion. Dan memang si Dion ini sering kesini. Sering banget. Sendirian atau barengan sama kamu? Biasanya sama aku banget. Tapi kenapa dianya kesini sama si Wulan sih, Kak? Bukan sama si aku. dia mulai curiga nih antara kedekatan Dion sama si Wulan. Dan di sana pada saat kita menyadap pembicaraan itu, Ibu Sutiani ini udah tak anggap kayak ibuku dewi. Terus kamu ngajak aku kesini mau ngapain, Dion? Aku minta doa restu untuk hubunganku. Ibu Sutiani ini udah tak anggap kayak ibuku dewi. Terus kamu ngajak aku kesini mau ngapain, Dion? Aku minta doa restu untuk hubunganku. berarti dia datang ke kuburan ini kan emang minta restu sama orang tuanya lu. Ya buat hubungan lu sama dia. Iya, tadi dia bilang sayang, ya Kak. Ya mungkin dia bilang ke ibu aku minta restu kalau mau lebih serius sama aku, Kak. Tapi kenapa harus ngebawa Wulan? Harusnya dia minta restu bawa lu dong. Kenapa bawa temennya? Temen Ya lu tapi Wulan. pada inti kan dia emang minta restu gitu loh. Dan dia minta restu sama orang tuanya dia gitu loh. Berarti dia emang minta restu soal hubungan dia sama ya Lala gitu loh. Terus sama siapa lagi? Tahu gue, tapi aneh gitu ya. Minta restu tuh satu hal yang sakral gitu, satu hal yang ini apalagi di depan makam. Ini semua banyak pertanyaan gitu loh, geng. Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Udah ikut aja, ayo.
Oke yuk, kita ikutin lagi aja yuk. Kita ikutin lagi yuk. Yuk, yuk. Nah tapi pada intinya kan dia emang minta restu tadi kan. Minta restunya emang ya di kuburan ibunya elu gitu lah. Berarti dia emang minta restu hubungan dia sama elu gitu. Tapi kenapa harus sama Wulan sih, Kak? Wulan? Iya itu dia, apalagi sekarang dibilang kebetulan. Kalau kebetulan banyak temennya yang lain, mau kenapa harus si Wulan yang diajak gitu. Oke, berarti Aneh di sini lu cemburu atas kedekatan dia sama Wulan. Iya, Kak. Deket mereka tuh udah gak wajar. Ya nggak wajar itu dari mana kan lu sendiri yang sering bilang sama kita. Lu sendiri yang bilang sama kita kalau dia emang sering jalan bareng sama Wulan. Tapi mereka sering kayak berdua gitu loh, Kak. Keluar-keluar gitu. Ya itu akan kita cari tahu lah. Kita bakal terus ikutin Dion. Kita ikutin Dion dan Dion berhenti di taman. Kita ikutin aja dia, Ya kita tadi kan lihat. seharusnya dia balik ke base camp kan. Nah, Tempat iya, emang Iya, Kak. ya lu sama anak-anak nongkrong kan. Tapi ini kenapa dia ke taman? Dan dia ke taman berduaan sama Wulan. Ngapain coba dia Oke, berdua yuk, di parkir situ aja di situ coba? mas. Parkir di situ mas. Mereka duduk kelihatan serius banget, dan si Dion ini juga kelihatan serius banget, geng. Sampai akhirnya, geng, yang gua nggak sangka-sangka, Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kagak piye atuh. Sebenarnya aku udah suka sama kamu. Dan ini tulus dari aku. ini yang lo bilang temen doang. Ya jahat banget sih, Kak. Berarti dia selama ini emang nggak nge-publish hubungan lu sama dia. Karena emang dia juga suka sama salah satu teman yang ada di tongkrongannya lu, Wulan. Dia pantesan aja dia nggak mau ngasih tahu sama satu pun dari temen lo. Kamu serius? Kamu gak mau nyanyi? Zaman aku kan barusan putus sama pacar aku. Kamu masih gak percaya sama aku? Aku ini serius. Aku suka sama kamu. Aku udah nunggu lama. Dan akhirnya aku bisa ngungkapin semua perasaanku ke kamu. Terus kamu ngajak aku ke makam tadi buat apa? Itu makam siapa? Itu makam seseorang yang sudah aku anggap seperti ibu sendiri. Kamu tahu? Aku berdoa untuk minta restu untuk hubungan kita. Jadi, apa kamu nerima aku? Sebetulnya aku masih ragu. Tapi kamu beneran Iya, tenang gak main-main. beneran. Iya, aku mau. Terima kasih. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Ya ini jawabannya lah. Kenapa dia selama ini nggak ngasih tahu soal hubungan lu sama dia dan juga tentang bagaimana perasaan dia ke lu gitu. Kalau dia emang nggak sayang sama lu. Dan gue lihat Lala udah desperate banget. Sampai akhirnya saking kecewanya dia bilang, Tapi kenapa dia jahat banget, Kak? lu masih mau percaya sama si cowok
Ini lu masih mau percaya sama Dion? Kayak gini caranya. Aku nggak percaya dia share ini sama aku, Kak. Aku mau putus sama dia. Aku mau putus. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Panas, monitor Farlos. Oke, yuk Farlos, yang lain tetap minta di situ. Gue balik dulu ke base camp ya. Kalian kita udah minta putus, Farlos. Udah seenggaknya lo tahu alasannya dia nggak publikasiin lo selama ini kenapa? Oke, yuk, cakep. Lo udah Yaudah, tahu yuk, kita kenapa balik dia ke base jahat camp. sama lo Ayo, selama ayo, ini. Mas, ayo, Mas. Oke, udah lo tenang aja, kita siapin momen putus buat lo ya. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Gengs, hari ini kita akan membantu Lala untuk putus hubungan dengan Dion. Jadi pada saat kita lagi mempersiapkan itu, Lala ngabarin si kata kamu putus. Kalau Dion nge-cancel untuk ketemuan sama dia di taman yang udah kita siapkan untuk bikin momen putus. Oke, gengs, ini kita ngerubah momen untuk kita ngebantuin si Lala untuk putus hubungan sama dia karena emang Lala tiba-tiba aja ngehubungi kita dan menyuruh kita untuk datang ke makam ibunya gitu. Iya benar, dia nge-request sendiri gitu. Kita juga nggak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti berhubungan sama momen putus yang mau dia lakuin buat si Dion Oke. juga, gengs. Ya, karena di sini ternyata Dion ngajakin dia ketemuan di makam ibunya gitu. Iya, tapi ya memang kita udah setuju banget gitu sama apa yang jadi keputusannya dia, karena memang sebenarnya Dion ya suka sama orang yang ada di tongkrongannya juga. Nah, itu dia. Makanya itu alasannya dia kayaknya nggak nge-publish itu semua Nah, itu gitu dia, loh. karena emang ternyata ada maksud lain gitu loh. Kenapa dia nggak ngasih tahu ke banyak orang tentang hubungan dia sama si Lala, karena emang dia suka gitu loh dengan sahabat dia yang lain juga yang ada di tongkrongan itu. Iya, gitu. pantesan aja kemarin alasannya dia nggak pengen dicengin orang dia suka sama temen yang lain. Iya gitu loh. Falos, monitor los. Falos, gue udah nyampe di kuburan ibunya Lala nih. Gimana, gue langsung masuk aja atau gimana? Masuk dari pintu yang satunya kali yang mau. Oke, dia udah barengan sama si Dion di situ. Oke, yuk, gue turun ya. Apa ada hal penting apa yang mau diungkapin sama si Dion ini? Sampai akhirnya kita udah nyampe dan kita masuk lagi ke kuburan itu dan kita ngeliat kalau Dion udah barengan sama Lala. Oke, yuk, Falos. Coba alat penyadap suara Falos. Diajakin ke makam ibunya lagi, maksudnya tuh apa coba? Nggak ngerti juga gitu loh. Tapi kan yang ngajakin ke sini itu kan si Dion. Dion, iya bener. Dion, kenapa kamu ajak aku ke sini? Tadinya kan kita ketemuan di taman. Iya. Aku sengaja milih di sini. Mak. Maafin aku. Aku nggak bisa sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan juga membahagiakan kamu. Pasangan yang baik untukku.
Mak, mak, maafin aku. Aku nggak bisa sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan juga membahagiakan kamu. Maksudnya kamu nggak bisa sayang, cinta itu apa, Dion? Kenapa kamu bilang itu di depan makam ibu aku, Dion? Kenapa kamu jahat, Dion? Iya benar juga, ngapain harus di kuburan? Ini bukan ya kalau emang dia ada pengen untuk ngomongin sesuatu ya mendingan di kafe tadi atau di taman gitu loh ya kan? Iya, kenapa harus sampai dibawa ke sini gitu? Buat apa? Ya cuman di sini. Cuman di sini aku bisa kasih tahu kamu semuanya. Sebelum ibumu meninggal, kamu dititipin ke aku. Aku disuruh membahagiakan kamu. Ya iki. Akhirnya aku jadian karena awakmu. Tapi aku gak bisa sayang, gak bisa bagian kamu. Dan rasa aku cuma untuk orang lain, bukan untuk kamu. Apa orang lain itu Wulan? Kenapa kamu tega, Dion? Kenapa kamu tega? Iya. 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 Itu Wulan. Dari dulu aku suka Wulan. Sebelum jadian sama kamu, kita masih berteman. Aku suka dengan Wulan. Dan kamu tahu semua itu. Setelah amanah ibumu kepergiannya 2 bulan, 6 bulan itu aku jadian sama kamu. Aku pun gak bisa ngerasain cinta, sayang, dan perasaanku padamu. Tapi kenapa? Kenapa gitu, Dion? Aku sayang sama Dion. Ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan 1000 kenang. Tapi aku janji, Isak-isak suara aku akan jaga kamu. Aku udah dapet amanat dari ibu kamu, suruh jaga kamu. Tapi tidak untuk pacar, melainkan hanya sebagai sahabat. senyuman terakhir itu pecah. Kamu boleh panggil aku kakak. Aku sangat sayang banget sama kamu. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku beri aku kesempatan untuk
Lala. Emang dia pengen untuk menjaga Lala karena itu adalah amanat dari ibunya Lala sebelum meninggal. Tapi sebenarnya dia nggak sayang sama Lala. Pantesan Dia aja nggak dia nggak mau publikasiin, dia nggak mau nyebarin ke orang-orang karena dia pun juga nggak yakin, Bu. Lala sedih banget, gengs, di situ. Tapi ya gue pikir inilah gitu loh, inilah kenyataan yang harus diterima sama Lala. Susah untuk menyalahkan siapa di sini. Yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini adalah kedewasaan mereka berdua. Kalau itu bisa bikin Dion bahagia, Lala udah ikhlasin, udah relain Dion sama Wulan. Is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Maafin aku. Aku gak bisa bahagia kamu. Gak bisa jadi sama kamu. Iya, Dion. Tapi kayaknya Lala bisa untuk menerima itu semua. Apa yang Karena pas? mungkin dia tahu kalau Dion emang dia tulus pengen untuk menjaga dia. Dion juga sayang sama ibunya. Pasti dia juga tahu kalau Dion gak akan pengen untuk nyakitin dia gitu. Geng, di sini gue bisa ngeliat banget gitu loh kalau Dion nunjukin ke kita semua gitu kalau dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang menjaga amanah. Karena laki-laki itu emang harus menjaga amanah dan juga memperlihatkan tanggung jawabnya kepada orang yang dia sayang. Dan kadang-kadang sesuatu yang apa yang ada di depan mata kita belum tentu kenyataan yang harus benar-benar kita hadapin, karena kenyataan yang benar-benar harus kita hadapin itu adalah kenyataan yang sebenarnya dan kita harus siap untuk terima itu. Dan untuk itu menurut gua Gigi dan juga tim telah putus kasus ini selesai dokumen dicabut. Gue Gigi cabut. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi